Nama saya Madana Dipa dari kelas 11 IPA 8 dan di sini saya akan menjelaskan tentang 5 materi folio dan gambar yang sudah saya buat. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang pengenalan tentang virus. Apa sih virus itu? Virus adalah parasit yang berukuran mikroskopis yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang dan menempel pada sel yang hidup. Submateri yang pertama, ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus yang pertama adalah virus bisa bersifat seperti benda hidup. Contohnya, bisa berkembang biak bila berada dalam sel hidup. Terus, memiliki satu asam nukleat saja, dia hanya memiliki RNA atau DNA saja. Yang ketiga, virus bisa bersifat seperti benda hidup. Contohnya, tidak melakukan metabolisme, tidak bernafas, tidak bergerak, dan berbentuk kristal jika berada di luar sel hidup. Yang keempat, berukuran sangat kecil, yaitu 20-300 nanometer. Yang kelima, dapat melewati filter bakteri. Dan yang keenam, tidak memiliki organel metabolik seperti ribosom, sitoplasma, dan lain-lain. Submateri yang kedua, bentuk virus. Virus ini mempunyai berbagai macam bentuk. Bentuk yang pertama, itu seperti batang, contohnya ada pada tobacco masak virus. Yang kedua, berbentuk batang dan berujung oval seperti peluru, contohnya raptovirus. Yang ketiga, berbentuk bulat, contohnya HIV. Yang keempat, berbentuk piramida atau benang, contohnya virus Ebola. Yang kelima, berbentuk polyhedral, contohnya adenovirus. Dan yang keenam, berbentuk seperti huruf T, contohnya bakteriofag. Bakteriofag adalah virus yang menyerang bakteri Escherichia coli. Terus submateri yang ketiga adalah struktur virus. Struktur virus itu ada 5. Yang pertama, kepala. Kepala itu mengandung asam nukleat dan diselubungi oleh kapsid. Yang kedua, kapsid. Kapsid itu adalah selubung luar virus yang mengandung kapsomer. Yang ketiga, asam nukleat. Nah, asam nukleat pada virus hanya memiliki satu macam asam nukleat saja. Kalau tidak DNA, itu RNA yang berfungsi untuk replikasi atau perbanyakan diri. Yang keempat, leher. Leher ini adalah penghubung antara kepala dan ekor. Nah, dapat berfungsi juga sebagai saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Yang kelima, ekor. Ekor ini terdiri dari lempeng dasar dan serabut akar yang berfungsi juga untuk menempel pada sel inang. Submateri yang keempat adalah cara hidup virus. Bagaimana virus itu dapat bertahan? Virus itu tergolong dalam parasit intraseluler obligat karena hanya dapat melakukan metabolisme atau hanya dapat hidup pada sel yang hidup. Sel yang hidup ini disebut dengan inang. Dan sel inang ini dibagi menjadi 2, kisaran inang luas dan sempit. Virus dengan kisaran inang luas bisa menginfeksi beberapa inang. Contohnya, virus flu burung itu dapat menginfeksi manusia, babi, dan juga unggas. Dan untuk virus yang kisaran inangnya sempit hanya bisa menginfeksi inang tertentu saja. Contohnya virus flu hanya bisa menginfeksi saluran pernafasan. Nah, penularan virus ini dari satu inang ke inang yang lain itu bisa melalui udara, lendir, darah, air, atau melalui perantara seperti nyamuk. Submateri yang kelima adalah perkembangbiakan virus. Perkembangbiakan virus dikenal dengan istilah replika atau perbanyakan diri. Bagi virus, sel inang merupakan energi untuk sintesis protein. Jadi tanpa adanya sel inang, virus tidak dapat melakukan perkembangbiakan. Perkembangbiakan virus ini juga dibagi menjadi 2, yaitu dauritik dan daur isogenik. Dauritik disebabkan oleh ketahanan sel inang lebih lemah daripada daya infeksi virus. Akibatnya, sel inang ini akan pecah dan mati dan menghasilkan virulen-virulen yang baru. Tahapan-tahapan dauritik ada absorpsi, penetrasi, sintesis, dan replikasi, pematangan atau perakitan, dan lisis. Yang kedua ada daur isogenik. Daur isogenik itu dapat terjadi ketika ketahanan tubuh sang inang itu lebih kuat daripada daya infeksi virus. Nah, pada daur ini, sel inang masih bisa bereproduksi secara maksimal dan tidak akan langsung pecah. Akan tetapi, DNA virus akan berinteraksi dengan kromosom sel inang membentuk propak, lalu membelah diri, barulah propak ini akan diwariskan ke sel berikutnya. Tahapan-tahapannya yaitu absorpsi dan infeksi, penetrasi, penggabungan, pembelahan, dan sintesis. Yang submateri yang keenam adalah klasifikasi virus. Nah, klasifikasi virus berdasarkan ada tidaknya selubung pada nukleokapsid itu dibagi menjadi 2, virus yang berselubung dan virus yang telanjang. Virus yang berselubung adalah virus yang memiliki selubung yang terdiri dari lipoprotein dan glikoprotein. Contohnya pada poxvirus, herpesvirus, dan togavirus. Yang kedua, virus telanjang, yaitu virus yang tidak memiliki selubung. Contohnya adenovirus dan reovirus. Yang kedua, klasifikasi virus berdasarkan jumlah kapsomernya. Ada
virus dengan 32 kapsomer, ada virus dengan 60 kapsomer, virus dengan 72 kapsomer, virus dengan 162 kapsomer, dan virus dengan 252 kapsomer. Dan klasifikasi virus yang ketiga berdasarkan jenis sel inangnya, ada yang penyerang bakteri, contohnya virus T, penyerang tanaman, contohnya tumoro dan PMV. Yang ketiga penyerang hewan, contohnya rabies. Yang keempat penyerang manusia, contohnya HIV, flu, polio, dan lain sebagainya. Berdasarkan asal nuklearnya, ada virus RNA, yaitu virus yang asal nuklearnya berupa RNA, contohnya coronavirus. Yang kedua virus DNA, yaitu virus yang asal nuklearnya berupa DNA, contohnya parvovirus. Submateri yang terakhir adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, jadi banyak penyakit-penyakit yang sering menyerang tubuh kita yang disebabkan oleh virus, contohnya flu. Flu itu disebabkan oleh influenza virus atau parainfluenza. Terus ada cacar variola disebabkan oleh orthopox virus. Terus flu burung disebabkan oleh HAAIT. Terus ada hepatitis disebabkan oleh hepatitis B dan C. Campak disebabkan oleh morbillivirus. Terus ada rabies disebabkan oleh rhabdovirus. AIDS disebabkan oleh virus HIV. Gondongan disebabkan oleh paramyxovirus. Terus ada mosaik disebabkan oleh tobacomosaik virus, dan lain sebagainya. Materi yang kedua adalah pengenalan virus corona. Nah, saat ini virus corona sedang menjadi perhatian masyarakat dunia. Nah, sebenarnya apa sih coronavirus itu? Nah, kita masuk ke materi yang pertama. Submateri yang pertama, latar belakang virus corona. Virus corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada hewan dan manusia. Nah, jadi bukan cuma manusia aja yang bisa terinfeksi, tapi hewan juga bisa terinfeksi. Nah, virus corona ini bisa menyebarkan berbagai penyakit, dimulai dari penyakit yang ringan sampai penyakit yang berat seperti SARS dan MERS. Submateri yang kedua, gejala terinfeksi virus corona. Apa tanda-tanda kita terinfeksi virus corona? Yaitu yang pertama, demam tinggi. Demam tingginya ini bisa lebih dari 37 derajat Celcius. Yang kedua, batuk dengan lendir. Yang ketiga, sesak nafas atau sulit bernafas. Yang keempat, nyeri dada atau sesak saat bernafas. Submateri yang ketiga, penyebab virus corona. Infeksi virus corona atau yang sedang mewabah dengan nama COVID-19 ini disebabkan oleh keluarga coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi saluran pernapasan. Ada dugaan bahwa virus corona ini awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun juga bisa menularkan dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 ini dengan cara yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk orang yang terinfeksi. Yang kedua, kontak dekat dengan orang yang terinfeksi. Yang ketiga, memegang mulut atau hidung tanpa cuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh permukaan benda yang terdapat cipratan lendir penderita. Yang keempat, cara penyebaran virus corona. Nah, bagaimana virus corona ini dapat menyebar dari individu yang satu ke individu yang lain? Nah, virus corona ini menyebar antar manusia melalui tetesan cairan dari mulut atau hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin. Nah, tetesan cairan dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi itu bisa terhirup oleh orang yang berada di dekat penderita. Nah, jadi kita makanya tidak disarankan untuk kontak dekat dengan orang yang terinfeksi virus corona ini. Terus dapat juga menyebar dari tetesan cairan dan mulut atau hidung penderita yang mungkin jatuh di suatu benda, misalkan kayak gagang pintu, meja, kursi, atau tombol lift, dan barang yang terkena cipratan itu terpegang oleh orang yang sehat, dan orang yang sehat atau orang yang belum terinfeksi memegang area wajah tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, itu bisa saja menyebabkan penyebaran virus corona secara cepat. Nah, resiko terinfeksi virus corona ini akan meningkat bagi orang yang berusia 50 tahun ke atas atau orang yang sudah berusia lanjut. Karena orang yang berusia lanjut itu sistem kekebalan tubuhnya itu lemah, dan juga resiko terinfeksi virus corona akan meningkat bila orang-orang yang emang dari awalnya tuh udah sakit, kayak misalkan diabetes atau jantung dan lain sebagainya. Dan submateri yang terakhir atau yang kelima adalah pencegahan virus corona. Karena sampai saat ini belum ditemukan vaksin untuk mencegah infeksi virus corona, tapi ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan agar virus corona tidak masuk ke dalam tubuh kalian. Nah, yang pertama adalah mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Mencuci tangan dengan benar, yang dianjurkan itu adalah minimal 20 detik. Atau kalau misalkan kalian dalam perjalanan, kalian bisa menggunakan hand sanitizer yang beralkohol minimal 60%. Terus yang kedua, hindari menyentuh wajah saat tangan dalam keadaan kotor. Yang ketiga, hindari kontak langsung dengan orang yang terinfeksi.
Yang keempat, jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Jadi kalau misalkan kalian sakit, itu jangan terlebih dahulu keluar rumah, apalagi beraktivitas secara biasa. Yang kelima, tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu, kemudian buang tisu tersebut lalu kalian mencuci tangan. Terus kenakan masker bagi orang yang sakit dan segeralah pergi berobat jika kalian menemukan tanda-tanda gejala virus corona dalam tubuh kalian. Terus membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Terus jangan lupa untuk olahraga dan istirahat yang cukup, dan makan makanan yang sehat dan bergizi, hindari junk food dan fast food. Selanjutnya materi 3, mitigasi bencana virus corona. Submateri yang pertama, pengenalan protokol penanganan virus corona. Protokol itu dibuat oleh kementerian dan lembaga pemerintahan. Protokol merupakan bentuk pemerintah siap dan hadir dalam menangani COVID-19 ini. Nah, jadi secara garis besar, isi dari protokol yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah: jika Anda merasa tidak sehat dengan kriteria demam di atas 38 derajat Celcius, batuk atau pilek atau nyeri tenggorokan, nah istirahatlah yang cukup. Bila tidak membaik juga, terus keluhan juga berlanjut seperti menjadi sesak nafas atau sulit bernafas, segeralah periksa diri ke fasilitas pelayanan kesehatan atau pasienkes. Nah, pada saat berobat, kalian harus melakukan tindakan berikut. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, apabila tidak mempunyai masker, ikutilah etika batuk atau bersin yang benar dengan cara menutup mulut dan hidung dengan tisu atau lengan bagian atas. Terus usahakan tidak menggunakan transportasi umum. Jadi jaga-jaga kalau kalian emang benar-benar terinfeksi. Jadi orang di sekitar kalian yang ada di transportasi umum itu tidak ikut terinfeksi virus corona ini. Nah, yang kedua ada menanggapi secara bijak saat ada stigma di masyarakat tentang virus corona. Stigma dalam konteks ini lebih mengarah pada pandangan negatif masyarakat tentang adanya virus corona atau COVID-19 ini. Pandangan atau pikiran negatif ini yang seringkali menimbulkan sikap acuh, tidak percaya, tidak mengikuti arahan, dan tidak peduli terhadap aturan. Nah, adanya stigma tentang COVID-19 dianggap sebagai bagian dari proses adaptasi masyarakat tentang wabah yang sedang menyebar. Hal ini wajar dan sering terjadi pada fenomena yang tidak terbiasa dialami oleh masyarakat. Sebagai pihak-pihak yang sudah teredukasi, untuk mengurangi stigma tersebut, sebaiknya kita mengajak masyarakat untuk selalu mengikuti aturan yang sudah diarahkan oleh pemerintah, seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, memberikan pemahaman yang mudah dimengerti tentang bahaya virus bagi kesehatan. Menjelaskan juga bagaimana gejala-gejala virus corona ini menyerang tubuh kita, dan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki peran dan status penting agar arahan kita lebih ditanggapi oleh masyarakat. Nah, hal yang penting adalah memulai perilaku pencegahan dari diri sendiri, karena edukasi yang terbaik bagi masyarakat adalah memberikan contoh oleh diri kita sendiri. Dengan semakin banyaknya orang yang memberi contoh, stigma dapat berkurang dan berubah menjadi kewaspadaan. Nah, materi selanjutnya, submateri yang ketiga adalah cara penanganan orang sakit. Nah, kalau misalkan kalian berada kontak dekat dengan orang yang sudah terinfeksi, atau kalian memang sudah terinfeksi, cara ini dapat kalian lakukan. Yang pertama adalah kenakan masker untuk mencegah penyebaran virus. Yang kedua, sering mencuci tangan dengan baik dan benar. Yang ketiga, hindari berbagi barang pribadi, misalkan alat mandi, alat makan, dan lain sebagainya. Terus tetap di rumah kecuali untuk mendapatkan perawatan medis. Selanjutnya, memisahkan diri dari orang lain dan hewan di rumah. Terus hubungi dokter atau layanan kesehatan sebelum mengunjunginya. Selanjutnya, rajin membersihkan barang-barang yang sering digunakan. Selanjutnya, tutup ketika bersin atau batuk. Terus yang terakhir, larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi Anda agar penyebaran virus tetap terkendali. Materi yang keempat, cara hidup sehat. Dengan hidup yang sehat, kita bisa terhindar dari infeksi virus corona ini. Submateri yang pertama, menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri dengan cara mandi 2 kali sehari, keramas mandi 2-3 kali seminggu, sikat gigi sudah makan dan sebelum tidur, lalu cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, atau bisa juga dengan hand sanitizer. Terus gunakan pakaian yang bersih selalu. Kalau misalkan kalian habis dari luar terus mau masuk
ke dalam rumah itu jangan langsung tidur atau jangan bersandar di sofa, tapi langsung ganti baju dan mandi ganti pakaian kalian. Terus juga mencuci kaki dan memperhatikan kebersihan kuku. Submateri yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan rumah, menjaga kebersihan barang-barang pribadi, terus meremukkan wadah plastik atau karton, terus juga gunting-gunting masker yang sudah kalian gunakan biar tidak bisa disalahgunakan oleh oknum. Terus juga mensosialisasikan mengenai pentingnya kebersihan lingkungan kepada orang-orang sekitar. Submateri yang ketiga, cara menjaga kesehatan. Yang pertama, makan sayuran hijau. Yang kedua, konsumsi vitamin C untuk menunjang daya tahan tubuh. Terus olahraga rutin dan tidur yang cukup, mengelola stres, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Terus juga mengkonsumsi probiotik untuk menunjang imun dalam tubuh. Terus hindari fast food dan junk food. Terus perbanyak minum air putih, makan makanan bernutrisi dan bergizi seimbang, dan menjaga pola makan. Nah, menjaga kesehatan ini tuh sangat penting karena karena resiko kita terserang oleh virus itu dapat diminimalisir oleh tubuh yang sehat. Terus submateri yang keempat itu berolahraga. Salah satu cara agar kita terhindar dari virus corona adalah dengan berolahraga. Karena kita tidak bisa beraktivitas di luar ruangan, kita bisa melakukan olahraga-olahraga yang kita bisa lakukan di dalam rumah. Misalkan kayak berjalan, jogging, senam, yoga, berenang apabila kalian mempunyai kolam renang pribadi. Nah, olahraga tersebut itu kan masih bisa kita lakukan tanpa perlu banyak beraktivitas di luar ruangan. Materi yang kelima, bersosialisasi di masyarakat. Submateri yang pertama, cara memberi salam saat tatap muka. Di tengah mewabahnya virus corona ini, kita tidak dianjurkan untuk berdekatan dengan orang lain. Kita harus menjaga jarak 1-2 meter dengan orang lain. Nah, maka dari itu kita tidak bisa bersalaman atau berjabat tangan seperti yang sering kita lakukan setiap hari. Tetapi ada alternatif lain bila kita ingin memberi salam kepada orang lain saat tatap muka. Contohnya kayak melambaikan tangan. Terus ada juga salam wali di Thailand atau namaste di India, yaitu dengan membungkukkan badan sebagai bentuk hormat. Terus alternatif lainnya, kalian bisa salam kaki atau salam siku. Ini sama aja kayak kalian salam berjabat tangan, tetapi dengan kaki atau dengan siku. Ini untuk meminimalisir resiko kalian terkena virus corona. Submateri yang kedua adalah bijak menggunakan media sosial. Seperti yang sudah kita ketahui, dengan adanya media sosial, kita dapat menerima informasi secara cepat. Namun, tidak semua informasi dapat langsung kita terima, karena ada oknum tertentu yang memanfaatkan keadaan untuk menyebarkan berita hoax atau palsu. Nah, lalu bagaimana cara kita bijak menggunakan media sosial di tengah mewabahnya virus corona ini? Nah, caranya diantaranya yang pertama, menyebarkan informasi terbaru hanya dari yang sudah dikonfirmasi oleh pemerintah. Yang kedua, jangan mudah percaya dengan berita-berita yang tidak masuk akal. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang baik dan santun saat mengomentari suatu berita. Yang keempat, mencari tahu fakta suatu berita sebelum menyebarkannya. Yang kelima, tidak sembarangan mengait-ngaitkan berbagai bidang dengan wabah virus corona. Dan yang terakhir, gunakan akal sehat jika ingin mengomentari opini seseorang maupun berita kurang menyenangkan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gambar yang sudah saya buat. Nah, virus corona itu adalah virus yang berbahaya. Sampai saat ini belum ditemukan adanya antivirus untuk menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh virus corona, dan juga belum ditemukan vaksin untuk mencegah penyebaran virus corona. Jadi virus corona dapat dengan leluasa masuk ke dalam tubuh kita tanpa adanya perlawanan. Nah, saat virus corona itu masuk ke dalam tubuh kita, mereka tuh akan menipu sistem imun tubuh kita agar tidak menyerang virus corona itu, dan virus corona akan terus masuk ke sistem pernafasan dan dalam kondisi yang parah akan menyebabkan peradangan dalam kedua paru-paru kita. Kalau misalkan orang yang kondisinya emang sudah sakit terus dia terinfeksi virus corona, itu bisa berpotensi tinggi untuk meninggal dunia. Karena belum ditemukannya vaksin untuk mencegah penyebaran virus corona, kita bisa mencegah penyebaran tersebut dengan hal-hal yang bisa dilakukan. Kayak misalkan mencuci tangan. Dengan rutin mencuci tangan, kita juga bisa mencegah virus corona masuk ke dalam tubuh kita. Rutin mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun, atau pada saat di perjalanan
menggunakan hand sanitizer dengan alkohol minimal 60%. Terus yang kedua, orang yang sakit itu harus menggunakan masker, atau saat mereka bersin atau flu itu harus menutup mulut mereka dengan menggunakan lengan bagian atas atau dengan tisu, lalu tisu itu langsung dibuang dan mereka harus langsung mencuci tangan. Jadi maupun orang yang sehat atau yang sakit atau orang yang mengalami gejala coronavirus ini harus sesering mungkin mencuci tangan. Terus olahraga yang rutin, makan makanan yang bernutrisi dan bergizi seimbang. Terus untuk orang yang sehat atau yang belum terinfeksi itu hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit, dan orang yang sedang sakit itu harus melarang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk mereka, dan hindari berpergian ke negara yang telah ditemukan adanya penularan virus corona. Kalian harus tetap stay di rumah. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.